Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Sebelum kita mulai, ayo kita kasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, podcast kali ini tayangnya ada di beberapa platform loh. Ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan kita juga bakal bagi-bagi e-voucher belanja. Totalnya ada Rp300.000 dan ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang. Nah, kamu tinggal kasih quotes terbaik aja di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi jangan lupa, kamu follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Itu dia ya. Kamu harus stay tune terus karena kita punya tema yang menarik di hari ini, yaitu adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menyongsong persaingan dunia kerja. Cocok banget yang lagi nyari-nyari kerjaan nih, ya kan? Jadi harus pantengin podcast ini sampai akhir. Dan tamu spesial kita kali ini adalah pemuda ganteng dan juga sukses. Beliau ini adalah Wakil Bendahara DPP Pemuda Perindo yang juga sebagai Sales IT Director di salah satu perusahaan di Indonesia. Jadi udah pasti ini kerjaannya banyak banget. Jadi langsung aja kita ajak ngobrol. Ini dia Bang Iknal SSW. Selamat sore Bang Iknal. Sore Laras. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik. Baik. Gimana Laras? Sehat juga? Saya alhamdulillah sehat, terima kasih. Dari pertama datang saya lihat ada sesuatu yang berbeda nih dari seragam yang dipakai Bang Iknal. Karena biasanya nggak gitu deh logo dari Partai Perindo. Baru kayaknya nih ya. Ya, ini logo dari Pemuda Perindo yang terbaru. Sekalian kasih tahu teman-teman nih. Oh, jadi anak muda yang pakai nih? Ya, lebih necis lah. Lebih necis. Aduh, bahasanya nggak relate sama aku ya. Aku Gen Z soalnya. Oh, Oh, jadi ini logo terbaru iya. yang dipakai ya. Oke. Nah, ini kita bakal berbicara mengenai dunia digital, apalagi tadi disangkut pautkan dengan dunia kerja ya, teman-teman ya. Nah, tapi sebelum ke situ, kita pengen nanya dulu cerita atau background dari seorang Bang Iknal sendiri. Mungkin dari awal kenapa kok tertarik gitu ke dunia politik tapi tetap dikemas anak muda gitu. Oke Laras, awal mulanya tuh 6 tahun lalu sih ya. Mhm. Saya ditugasin emang untuk ngebantu Partai Perindo ini untuk pendaftaran online. Oke. Setelah Volunteer selesai, ya? Iya volunteer lah Volunteer, awalnya. oke. Cuman dipanggil lewat jalur LinkedIn lah. Mhm. Ada stafnya Pak HT kan, kasih Mhm. tahu ada kerjaan lah, Mhm. bantu buat platform digital. Platformnya itu pendaftaran online. Kita kan partai baru, masih dari ormas. Ya. Nah, situ saya coba. Saya sih jujur awalnya anti partai Oh gitu. gitu. Pada saat teman saya ada yang info kita bisa bekerja dengan baik gitu ya, stabil, Mhm. itu karena ada politik yang stabil juga. Mhm. Bayangin kalau kita udah susah kerja ya kan, punya kemampuan skill pun belum tentu kita dapat kerja yang bagus loh. Betul. Kalau nggak punya link yang bagus Link, loh. bener. Nah, situ saya mengeksplor diri lah. Setelah pekerjaan saya selesai, saya ditawarin lah, ya kan, mau gak jadi pengurus gitu kan. Apa sih gitu kan. Kerjaannya ngapain sih Karena kan gitu. saya biasa profesional ya. Mhm. Bikin program, bikin cash flow kayak business intelligence, saya dapat uang bayar selesai. Oke. Ternyata kalau saya terlalu berpikir buat diri saya nggak fair juga nih. Apabila terjadi apa-apa nih seperti politik yang tidak stabil, moneter, impactnya ke saya juga. Benar. Ya mau nggak mau akhirnya saya turun ke terjun politik itu. Berharap ya tidak bisa ngubah semua lah ya, tapi memberi kontribusi lah. Kontribusi. Karena teman-teman saya kan banyak di belakang nih. Apalagi teman-teman kampus-kampus yang notabene pemikir semua nih. Iya. Dulu jurusan apa Bang kuliahnya? Saya dari dulu sampai sekarang nih masih teknologi sih, IT sih. IT ya. Konsisten di situ sih. Mikir, kerjaannya mikir lagi ya. Emang doyan mikir. Ya, Terus? jadi ilmunya logik ya kan. Iya. Masuk politik itu logiknya agak dibuat sosial. Kalau dulu kan untuk kepentingan pribadi lah. Iya. Dengan apa yang saya punya, kemampuan saya punya, saya jual, saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan itu kan. Nah, saya berpikir mau sampai kapan saya kayak gini kalau seandainya saya tidak peduli gitu. Benar. Sesama yang muda. Kadang yang saya bilang banyak orang-orang pintar di Indonesia itu tidak dilihat karena keterbatasan dari link dan
language, bahasa lah. Oke. Mereka itu semua bisa buat sesuatu kok. Mm-mm. Nah, di sini saya memberikan contoh kenapa saya bergabung di Partai Perindo dan sayapnya juga Mm-mm. ngebangun pemuda. Karena pengembangannya itu lebih ke arah digitalisasi dari dulu. Oke. Ya kan, dari pendaftaran, sekarang kita punya lagi pengembangan ke konvensi rakyat gitu kan. Lebih fair lah. Udah dari Gitu. 6 tahun lalu itu. Iya, jadi 6 tahun lalu sebelum ada konvensi rakyat itu baru pendaftaran online online anggota yang mau bergabung di website lah, masih sederhana lah. Oke, organisasi gitu lah ya. Sekarang udah ditaikin sama tim, sama teman-teman partai juga, sama timnya Pak Hate dan Ketum itu untuk jadi konvensi rakyat lah sekarang itu. Jadi seperti itulah, lebih fair lah sebenarnya sih. Saya mau nyalek, saya harus daftar. Nah, kira-kira ada gak sih yang suka sama saya gitu kan, sama pola pikir saya. Kalau emang suka, daftarin aja ke konvensi rakyat pendukungnya. Oh, jadi lebih real, jadi lebih tahu juga. Lebih fair gitu kan. Kalau ya partai-partai lain kan ya apa-apa uang nih. Emang sih kita tidak menggunakan uang, tapi uang itu kan bukan untuk bayar register, bukan. Untuk campaign, untuk bertarung. Untuk campaign, betul. Bertarung. Nah, jadi tidak perlu ngantri sih kalau di Partai Perindo ya, calon-calon calegnya itu. Jadi cukup dia register aja. Register, nanti kira-kira kita punya pemikiran apa, kita sampaikan ke masyarakat, ke audiensi kita, kira-kira suka, baru masukin ke konvensi rakyat. Lebih fair lah. Lebih fair, benar-benar lebih transparan lah gitu ya. Transparan. Makanya saya suka mendengungkan ke teman-teman, kalau partai lain ngantri, ini nggak usah ngantri. Siapa suara terbanyak itu yang jadi caleg. Oke. Fair kan? Nah, ini membahas konvensi rakyat, tapi nanti bisa kita bedah lagi nih tentang konvensi rakyat itu apa sih? Karena ini dekat juga dengan masyarakat ya. Betul. Siapapun bisa register, siapapun bisa akses websitenya. Tapi nanti kita bahas lagi. Tapi berkaitan dengan tema kita tentang teknologi digital, apalagi kalau ngomongin saat ini kan pastinya kalau teknologi digital itu tidak lepas dari yang namanya internet. Jadi sesuai data nih, untuk pemakaian internet di tahun 2000 aja itu pemakainya 2 juta orang. Nah, sekarang di 2022 di datanya hampir 200 juta bahkan lebih pemakai internet. Dengan jumlah 200 juta itu, Bang Iknal, apakah sebenarnya sudah merata di Indonesia ini sendiri? Nah, kalau pembangunannya sendiri sih saya lihat sih baru yang terakhir tuh Palaparing ya, bagian timur lah. Dan itu juga belum merata. Karena terakhir itu saya main ke daerah Maluku, Pulau Bacan namanya. Pulau Bacan itu pulau yang dimana terdapat ada logam mulia, mineral-mineral, batu-batu mulia itu. Itu belum ada tuh kapasitas internetnya maksimal. Emang investasinya mahal, tapi take and give juga besar buat negara. Gitu. Ilmu pengetahuan juga bisa gampang didapat jika internet di situ tumbuh. Nah, saya pikir sih saat ini masih on proses sih, belum maksimal sih. Oke, itu kira-kira kenapa ya? Satu, dari kontur topologi, di situ banyak pegunungan. Nah, di situ emang agak berat lah untuk itu, benar-benar perlu dana yang besar untuk pembangunan tower-towernya itu, karena banyak pegunungan, karena untuk kabelnya berapa meter ya kan, panjangnya itu. Nah, itu harus benar-benar komit sih di situ sih. Negara harus hadir di situ. Oke, tapi saya setuju sih di bagian Indonesia bagian timur itu ya, karena jadi sedikit cerita, kemarin aku datang ke event yang ada di Mandalika. Masuknya itu harus scan. Yes. Ya kan? Dan yang aku lihat di situ ternyata masih banyak banget yang belum download aplikasi tersebut, dan mereka bingung cara pakainya gimana. Yang padahal kan kalau kita datang sebenarnya tinggal buka aplikasinya, terus buka, scan, abis itu scan, masuk. Betul. Cuma kemarin tuh pas ngeliat kok banyak antrean ya, kenapa nih? Pas ngeliat, oh ternyata masih belum banyak yang ngerti loh di daerah Mandalika situ. Karena sosialisasinya itu kan ya, harus menggunakan media. Orang lebih mudah melihat media itu dengan bentuk visual, tidak hanya mendengar kan, atau melalui WA lah, forward ada bacaan banyak kan. Nah, itu agak susah. Nah, media media visual ini yang berkembang kan sebenarnya MNC. Nah, bisa hadir nanti kerjasama dengan pemerintah, audiensi lah sebagai infrastrukturnya. Karena di situ masih banyak TV-TV analog kan akan berkembang menjadi digital. Nah, di situ bisa hadir gitu Partai Perindo melalui korporasinya, menggandeng pemerintah untuk gimana nih solusinya. Karena kita, walaupun kita bukan sebagai pemenang di DPR RI, tapi kita punya andil untuk membangun Indonesia.
Nah disitulah saya ada semangat kenapa lebih memilih Partai Perindo ini, karena segala infrastrukturnya udah ada, tinggal kita audiensinya aja, Iya. bentuk kerjasama sama Mm-mm. pemerintah seperti apa. Jadi nggak menutup kemungkinan suatu saat kita akan nguasain parlemen sih, karena Oke. infrastruktur kita udah lengkap, Mhm. banyak-banyak orang-orang yang profesional di belakangnya itu kan, apalagi perusahaannya sudah berkembang pesat. Hmm. Seperti itu sih Laras. Berarti Kalau saya kolaborasi sih. kolaborasi bener, Kolaborasi itu penting banget. penting banget Mm-mm. asli. Mm-mm. Karena di situ banyak yang bisa dijual loh. Benar-benar. Dari hasil Mm-mm. pariwisata, ya kan, dari hasil mineralnya Mm-mm. kayak batu-batu permatanya kan. Iya benar. Bacan itu kan batu bacan itu batu permata yang ada di perut bumi, Mm. bukan yang ada. Kalau batu akik kan di atas bumi tuh, Mm-mm. nggak di dalam bumi dia. Maksudnya di dalam tanahnya itu nggak terlalu dalam. Mm-mm. Nah jenisnya seperti itu dia. Nah itu bisa ada nilai jual buat masyarakat sekitar ya. Iya, iya, iya. Itu yang sih Mm-mm. yang Tapi kalau menurut tadi Bang Iqnal sempat mention tentang sosialisasi, ah, pastinya kan sudah pernah lah melakukan beberapa kali sosialisasi di tempat-tempat yang lumayan jauh lah dari sini hmm. gitu. Sebenarnya ketika melakukan sosialisasi itu gimana sih antusiasme masyarakat sendiri, apalagi terkait si teknologi ini, perkembangan teknologi ini? Jadi sosialisasinya itu banyak masyarakat yang kepo sih sebenarnya. Mm-mm. Dan kita bersyukur kalau dikepoin. Nanya-nanya. Oh, Nanya-nanya berarti nih antusiasmenya gimana, tinggi dong ya? tinggi, tinggi. Cuman ya tadi saya bilang, mampu gak pemerintah lebih fokus di situ kan? Mm-mm. Misalnya banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat asupan internet Tidak yang di terjangkau lah daerah-daerah ya. terjangkau. Mm-mm. Nah itu dulu aja, karena Mm-mm. pendidikan itu semua dari sekolah. Mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum harus dirubah sedikit tentang masalah IT kan. Banyak sekolah-sekolah IT nih, tapi lulusannya juga banyak yang nganggur karena Mm-mm. kita udah lebih dari berapa juta ya. Sama Jepang kita lebih banyak loh bonus demografisnya. Hmm. Jadi usia muda itu sudah lulus sekolah Hmm. tapi belum dapat kerja. Jadi nilai produktivitasnya belum ada. Skillnya kurang. Oh, oke. Akhirnya apa? Dia karena skill kurang, banyak rebaan lah bahasa kerennya Mm-mm, gitu kan. mm-mm, mm-mm. Melakukan hal-hal ya komen-komen ke Instagram yang tidak baik kan gitu. Karena Iya. nggak ada ranah ruang tinjunya, itu belum disiapkan lah. Mm-mm. Nggak ada platformnya lah. Nggak ada platformnya, yang ada cuma download, Mm, pakai, mm, tapi edukasi kurang. mm. Makanya jangan kaget kalau seandainya kita lebih kasar ya bicara di dunia sosial, tadi nyatanya baik gitu loh. Netizen Indonesia tuh kalau udah nyerbu tuh udah nggak usah ditanya gitu istilahnya ya. Kalau ada satu yang bikin kesalahan, siapapun itu mau dari negara manapun, tapi kalau yang datang udah netizen Indonesia, wah, itu kira-kira karena faktor apa ya? Karena rebahan tadi. Iya, karena tidak ada lawan berpikirnya Mm-mm, gitu, tidak mm-mm. ada. Misal gini, kenapa terjadi balap liar? Ya, Karena tidak dibuatkan sirkuit. sirkuit. Sekarang ada sirkuit, mungkin dia nggak bakal balap liar gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Udah ada, kenapa ada orang suka tawuran? Ah. Karena ada ring tinju di Hollywood kan, udah nggak tawuran lagi, seperti itulah. Dibuatkan wadahnya. Nah itu Mm-mm, banyak kan yang buat itu swasta. mm-mm. Pemerintahnya kurang jeli lah. Nah jadi gimana dong peran pemerintah untuk seperti ini? Karena kan udah banyak contohnya tadi Bang Iqnal udah Ya sebutkan gitu. peran, Harusnya kepancing dong ya kan? ya karena ya itu perannya itu harus kita sering audiensi sih Mm-mm, melalui partai ini. Karena mm-mm, segala sesuatunya kita mau ke atas itu harus lihat partai. Nah maksud saya generasi milenial dan generasi Z ini bisa bergabung nih. Jadi keluh kesahnya itu ketampung ke kita mm-mm, sama-sama. Yuk kita bawa lo kemana nih? mm-mm, Ke komisi berapa yang kita bermasalah itu? mm-mm. Kita tanyakan di situ, kita diskusi di situ, kita audiensi di situ. Jadi semuanya merata nih. Nah, saat ini kan saya lagi mengkampen, Mm. mudah-mudah daripada rebaan, daripada main game, mendingan datang ke DPP kita diskusi Mm. buat sesuatu. Nah, contoh, sebelum COVID, kita udah ngelakuin edukasi loh Mm. tentang sekolah saham, pembelajaran saham sempat loh. Dan Mm. notabene Mm. itu emang digital kan. Mm. Terus selain saham kita juga ngajarin tentang cara menjadi jurnalis. Ah, Nah, yang jadi jurnalis itu tentang copyrightnya. Ada mm. tuh di internet tuh. Perindo, pemuda Perindo mengajak masyarakat untuk mengenal saham, sekolah saham dari MNC juga. Mm. Nah, seperti itu yang harus kita tingkatkan. Nah, kalau di dunia IT dan digital mungkin kan bisa pembelajaran tentang cara penjualan, cara mengemas lah produk-produk. Jadi konten negatifnya agak berkurang. Mm. Bayangin deh, kalau kita nggak punya wadah gitu ya. Makanya kan saya bilang ke teman-teman, saya berusaha narik hal positif nih ke pemuda itu mempengaruhi. Kalau kamu kreatif, kamu kesini aja, kita Mm. buat yuk sesuatu. Lalu kita ngajuin ke anggota dewan, kita audiensi kan. Kalau tidak ada kegiatan itu, akhirnya apa?
meningkatlah perkataan-perkataan ataupun yang iseng lah, awal iseng kan, jadi rame, jadi yang tidak baik itu jadi gampang viral dibanding yang baik. Setuju. Nah, kenapa yang tidak baik itu gampang viral Mm-mm. dan gampang jatuh juga kan? Contoh kayak Firaun yang udah nyata lah, Crazy Rich itu kan balik Iya. lagi. Firaun yang nyata dia memamerkan hartanya, segala sesuatu akhirnya ngikut ternyata harta yang tidak baik kan, seperti itu. Betul. Nah, itu sebagai contoh lah, sebenarnya kepekaan itu terjadi di lingkungan, cuman mereka bingung loh wadahnya ke siapa. Itu masih dibutuhkan lagi. Tapi kalau seperti itu komunikasinya gimana sih Bang Iknal sama anggota dewan? Kan perwakilan pemuda generasi Z dan juga milenial gitu ya, punya aspirasi yang Iya. juga didatangkan dari masyarakat, dari teman-teman sendiri lah gitu. Betul, dari lingkungan. Membuka kolom komentar, kira-kira masukan apa nih yang bisa dibuat untuk Indonesia, kemudian diwakilkan oleh Bang Iknal dan teman-teman dan disalurkan ke anggota dewan gitu. Betul. Nah, itu komunikasinya gimana? Karena kan cara komunikasi kita dengan generasi di atas kita tuh beda dan kadang nggak sepaham kan? Iya, pertama sebelum kita komunikasi lebih jauh ya, pertama datang dulu lah ke Partai Perindo atau Pemuda Perindo. Apa sih yang mau kita buat gitu kan? Permasalahannya kan ada di sosial, di grassroots. Yang notabene nggak bisa dijangkau sama instansi. Nah, itu saya lagi coba merangkul. Makanya kita ada gerobak Perindo atau apapun, itu tujuannya untuk mendekatkan diri. Kira-kira penjualan kamu gimana sih menggunakan gerobak ini? Perlu gak dibantu UMKM-nya? Perlu gak dibantu cara promosinya? Itu yang kita edukasi. Oke. Ke- Termasuk tentang internet juga ya? Termasuk ke internet gitu. Karena kan disebutnya kalau itu IoT lah. IoT. Iya, Internet of Things lah semuanya di situ. Kita mengembangkan segala sesuatunya di internet. Tapi kan nggak gampang. Kayak saya dikasih mobil Ferrari nih, pasti nabrak. Karena saya nggak bisa makainya. Betul. Mendingan saya pakai mobil yang biasa Standar aja, aja. Avanza lah ya kan. Nah, sama, mereka dikasih internet yang canggih, nggak ngerti. Nah, Itu di situ PR perlu tuh. PR banget di pemerintah sebenarnya. Nah, kalau partai kan hanya sebagai mediasi ya. Ini audiensi kita ada jalanin lo, keluh kesahnya seperti ini. Nah, pemerintah harus siapkan itu. Jadi ada bahasa yang perlu ditambahkan pemerintah, terutama di bahasa pendidikan. Kita belajar bahasa Inggris oke lah. Nah, bahasa pemrograman ini yang nggak diutamakan, bahasa coding namanya. Bahasa coding. Tapi kalau masyarakat kan butuhnya bahasa yang gampang dimengerti aja. Jadi gimana mentranslatekan itu dong? Ya, mentranslate gini loh. Kita kan umurnya di milenial, gitu, Millennials. sama generasi Z, generasi di mana pertumbuhannya lebih banyak, ya kan, lebih banyak tapi produktivitasnya sedikit. Jangan sampai ini membebanin negara loh. Jangan jadi beban negara kasarnya. Benar, karena gini, Benar. pada saat dia dewasa tumbuh, dia tidak punya skill, semua pekerjaan diambil sama negara lain. Kita ini udah pasar bebas. Ingat, orang Cina, orang India bisa jadi bos di Indonesia. Bener. Ya kenapa kita nggak bisa? Kenapa? Kemampuan tadi. Nah, harusnya jeli situ pemerintah ngelihat, oh iya ternyata adik-adik saya gitu, generasi saya nih banyak yang udah pada lulus tapi skillnya nggak ada. Tapi sebenarnya itu kan tergantung faktor lingkungan juga nggak sih? Iya, lingkungan mereka dapat informasi di internet apa aja loh. Tapi pernah gak dapat informasi sekolah gratis untuk penjualan market apa, sekolah gratis untuk jadi YouTube. Ya. Jadi disebutnya sertifikasi. Anggaplah saya orang nggak mampu nih, tapi saya bisa mau bertahan hidup di Indonesia tuh gimana ya kalau seandainya saya nggak mencuri atau jadi preman gitu kan. Saya baca internet tuh. Nah, wadah-wadah itu nggak ada. Karena pada saat dia pengen jadi content creator, itu kan perlu biaya, beli perangkat. Tapi kalau diwadahin kan enggak. Iya. Only resource. Ya kan, device ya kamu bisa buying lah. Pakai uang negara kan, disiapin semuanya. Tapi resource-nya kan harus dibutuhkan. Sekarang IT berkembang nih. Di device, perubahan iPhone ya, contoh kan 1, 2, 3 sampai 14 itu kan di device. Kita hanya konsumtif kan. Nah, gimana caranya kita bisa nggak konsumtif kan? Susah juga kalau nggak dikasih wadahnya. Betul. Nah, ya itulah saya lebih mengkajinya, pemerintah itu harus bisa merubah kurikulum sekolah lah, jangan sebagai penghafal doang. Kita selalu menang kok lomba kalau lomba sekolah itu. Cerdas cermat. Nah, cerdas cermat tapi tingkat negara loh. Iya. Karena kita hafalan. Benar. Tapi setelah kita suruh bikin robot kita bingung tuh. Tapi kan sebenarnya kalau untuk urusan apa istilahnya ya, ekstrakurikuler gitu, yang di sekolah yang kita tahu kan kayaknya template itu aja ya, paskibra, pramuka, you name it lah, semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Tapi kan sekarang ini semakin berkembang dengan adanya e-sports.
yang Iya, dimana yang mungkin tadinya gamers. rebahan aja main game tapi bisa dikembangkan menjadi sebuah profesi lah dan menghasilkan banyak gitu. Itu kan salah satu kegiatan rebahan anak-anak Indonesia yang bisa istilahnya bisa difungsikan lebih baik gitu loh. Kenapa enggak yang kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menurut kita masih yang enggak tapi bisa dikembangkan seperti itu. Itu apakah peran pemerintah ada di situ juga? Iya harus ada lah, karena Mm. gini, orang dulu, bukan orang sih apa, pemerintah sempat ngelarang kita main game loh, ingat gak sih? Iya, betul, betul. Padahal di situ bisa buat mencari, Dijatah gitu. di situ bisa membuat orang mencari apa kehidupan lah, masa depan ya kan. Beberapa Mm-mm. orang yang punya talenta Betul, dan talenta kreativitas pastinya. kreativitas itu bisa berkembang di situ. Mm-mm. Nah, kalau pemerintah taunya cuma berita buruknya Mm, aja, itu susah. betul. Susah. Coba dia ngebuat semacam kayak ya apa ya? Museum udah ada nih. Mm-mm. Khusus buat gamer deh, museum gamer ya kan. Mm-mm. Mungkin pada ngumpul di situ buat ngomongin, bukan ngomongin gamer lombanya loh. Mm-mm. Bisa jadi bisa nge-create game dia. Mm-mm. Indonesia bisa membuat game setara PUBG. Mm-mm. Nggak cuma ngerakit Nggak, komputer ya, nggak cuma ngerakit, tapi nggak bisa cuma bikin pakai. game. Iya, perlu wadah, Mm. banget perlu wadah. Mm-mm. Saat ini kan uangnya itu kebanyakan lebih ke arah infrastruktur. Oke Mm-mm. lah, coba ke arah lebih ke arah development. Mm-mm. Karena rata-rata tuh grow-nya itu hanya diinvestasikan ke infrastruktur, Mm. tapi tidak memikir untuk menanam Mm. bibitnya. Mm-mm. Contoh kalau kita bikin semacam kayak museum gamers atau pelatihan gamers, itu kan bagi orang-orang yang nggak suka belajar, Mm. bisa di situ dia Mm. medianya kan, Alternatifnya lah. alternatifnya. Jadi Mm-mm. kita nggak boleh menjudge, wah lu nggak sekolah berarti nggak pinter. Iya, benar, Nggak benar. Zaman bisa, sekarang udah nggak bisa kayak nggak bisa, gitu zaman lagi. beda Mm. gitu. Kalau zaman dulu waktu orang tua saya nggak sekolah, Benar. nakal kamu gitu gitu Iya, kan. bolos sehari udah kamu nggak akan bener nih, bakal jadi orang nggak bener nih kalau Iya zaman nggak, dulu gitu. betul. Nah kalau sekarang enggak, Mm. mereka bisa bekerja di mana aja. Ingat Mm-mm. itu, mereka bisa, cuman konten-konten apa yang dijual. Betul. Kalau dia banyak ngelihat konten-konten negatif, ya ngikutlah, karena Benar-benar. nggak dikasih wadah. Bener. Tapi Bang Iqnal setuju gak dengan statement anak-anak sekarang yang kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi YouTuber? Ya setuju aja, Setuju ya? setuju, karena di situ juga ada pemikiran yang tajam untuk Mm. buat kreator apa sih yang mau diomongin, Mm. apa sih kayak yang mau di create gitu kan. Sebenarnya kan sebuah edukasi. Siap gak pemerintahnya? Pertanyaan saya seperti itu. Itu. Jadi apa sih sebenarnya harus dilakukan anak-anak Indonesia sekarang pada pengen jadi YouTuber, pengen jadi konten kreator? Apa yang harus mereka lakukan supaya pemerintah tuh bisa menyiapkan wadah buat mereka? Ya pertama dia pasti punya komunitas. Mm-mm. Nah komunitas ini kalau kita audiensi agak susah. Berarti harus melalui partai politik. Mm-mm. Di sini Pemuda Perindo hadir untuk merangkul mereka, komunitas-komunitas mereka. Tinggal kita diskusi internal dulu. Mm-mm. Tujuannya apa, goalnya ini. Kalau seandainya kita mau ketemu sama anggota dewan, Mm-mm. sama komisi-komisi yang bersangkutan lah. Nah di situ akan lebih terbaca. Saat ini kan masih liar, nggak bisa terpegang Betul, betul. gitu. Dan demokrasinya juga udah demokrasi korporasi kan, Mm-mm. dimana semua rata-rata dibiayain sama korporasi tertentu. Demokrasinya itu. Jadi pemilih apa yang tidak milih itu sebutnya apa sih? Golput ya. Golput. Itu lebih tinggi loh nanti. Bisa jadi karena mereka udah apatis. Ngerti. Nah, kita tuh jangan sampai mereka tuh apatis. Ayo lu sini, ada masalah apa sih? Cerita deh. Gitu kan. Kita diskusi, kita buat timeline apa-apa gitu kan. Nah, di situ lebih tajam sih. Jadi nggak harus di kampus diskusi. Kita terbuka kok lebar-lebar kan, pemuda itu di Perindo tuh mau apa yang diomongin gitu kan. Apa yang mau dikembangkan, karena regenerasi kita tuh harus lebih didengar. Kalau kita tidak bisa mendengar regenerasi kita, itu ancaman bagi negara. Udah ada contohnya, Nokia udah berapa tahun dia berkembang ya kan, BlackBerry kalah setika sama Android karena mungkin dia tidak punya riset. Iya. Karena merasa hebat, gagah, kan nggak bisa, justru ancaman. Kurang inovatif juga ya. Iya, pada saat orang dikasih kekuasaan ya kan, dikasih ilmu, merasa hebat dan dia tidak ada tekanan, itu bakal bahaya buat dirinya dia sih. Intinya Kalau jangan selalu ada di zona nyaman ya. ya jangan nyaman lah. Mhm. Kita mendengar gitu kan, di lapangan seperti apa, karena kan kepala pikiran kita juga terbatas. Perlu namanya bergaul, Betul. perlu namanya kenal ras gimana ras ya, seperti itulah. Diskusi enteng tapi bisa ngebuat mereka tuh membakar semangatnya gitu. Oh gue harus berubah nih, gue bisa ini nih. Benar.
Ya kita sebagai partai politik ya harus bisa ngejembatanin itu audiensi lama-lama kan berpikir juga anggota dewannya, karena kan anggota dewannya bukan generasi milenial. Nah, itu dia. Nah, Nah, ini kalau ngomongin soal anggota dewan yang berurusan dengan teman-teman milenial, teman-teman pemuda dari Partai Perindo ini gitu ya. Kan pastinya harus didukung dengan teknologi digital, ya kan? Komunikasinya lah atau mungkin meeting-meeting online-nya, nge-zoom-nya, apalagi kemarin pandemi 2 tahun yang membuat mungkin teknologi digital tuh sangat dibutuhkan gitu dan sangat masif sekali gitu ya untuk pemakaian yang gak cuma di kerjaan doang tapi di dalam kehidupan, lifestyle, kemudian di kerjaan juga. Nah, ini karena kita sedang endemi sekarang ya. Endemi lah gitu bisa dibilangnya. Apakah antusiasme dari pemakaian teknologi digital akan selalu sebesar itu atau menurun nih kalau menurut Bang Iqnal sendiri? Ya kalau menurut saya sih gini ya, penggunaan digitalisasi pada saat pandemi itu merubah peradaban loh. Sangat merubah peradaban. Yang tadinya itu teknologi udah ada tapi nggak pernah dipakai. Bener. Saya kenal Zoom itu sebelum COVID, 5 Sebelum tahun COVID. yang lalu. 5 tahun yang lalu belum dipakai kan. Tapi sudah ada. Udah ada. Saya udah belum dipakai secara umum lah, tapi di kantor saya karena saya kerja di perbankan dulu kan, di kantor pusat juga itu dipakai buat meeting-meeting, tapi yang lain enggak. Sekarang dari kelas atas, menengah, bawah itu pakai jadi lifestyle. Bener. Nah, itu kan memotong waktu. Ya kan? Nah, waktu yang lain bisa digunakan pakai yang lain. Jadi otomatis penggunaan teknologi itu makin gila. Makin dahsyat. Tinggal peran lagi saya bilang pemerintah jangan sampai resource-nya ini ke arah negatif. Gitu. Apa sih dampak negatif yang akan terjadi ketika kita sangat nggak bisa lepas dari yang namanya internet, teknologi digital? Dampak negatifnya gini, seharusnya kita bisa lebih produktif menggunakan waktu atau menggunakan sesuatu itu di internet itu lebih dapat income lah, passive income gitu kan. Tapi kalau dampak negatifnya adalah dia ngomongin orang gitu kan. Ataupun dia nggak tahu nih menyebarkan hoak, bahaya loh. Nah itu efek sampingnya juga, efek samping dan dominonya juga kena tuh pemerintah. Ya contohnya kita flashback ke berapa tahun yang lalu tentang apa namanya yang waktu pilpres kan rame tuh, yang kata digebugin ternyata enggak, ya kan hoak juga kan. Nah seperti itu. Jadi ada aja oknum-oknumnya ya, meskipun ini bisa digunain di digital gitu. Iya, bisa digunain buat serangan antar partai politik, ya kan. Nah, karena tadi saya bilang kadang orang ngomong kasar itu iseng gitu. Iya. Karena nggak ada tempat wadah gitu. Kalau seandainya gue sibuk nih, nggak mungkin gue ngomong kasar gitu deh. Nggak mungkin gue ngomong sejelek itu kan. Nah, peran pemerintah tuh hadir harus punya wadah. Kita perlu wadah kok. Diwadahi aja. Misalnya YouTube. Kalau emang mau dilegalin di Indonesia, maksudnya secara sertifikasi ya. Sekarang lucu, Balaras jadi YouTuber, tapi yang sertifikat itu dari YouTube kan. Harusnya kan SNI dong, Indonesia yang warin nih. Selamat ya, kamu jadi YouTube ngembangin pariwisata Indonesia. Silver play button, gold play button. Yes, seperti itulah. Tapi dari official YouTube-nya, bukan SNI-nya. Iya, negara harus hadir dong, ngasih respect. Oh ini modal sendiri nih, beli semuanya. Nah itu nggak ada. Ini belum ada sangkut paut sama sekali sama pemerintah. Belum ada, pemerintah masa bodoh. Padahal YouTuber-YouTuber di Indonesia yang terkenal itu udah naik dari 5 sampai 10 tahun lalu bisa dibilang ya. Iya. Udah 10 tahun berlalu tapi masih belum ada sangkut pautan dari pemerintah. Apresiasi deh. Iya, karena aspirasi itu tadi saya bilang bisa timbul dan bisa memacu loh. Pasti. Memacu orang tuh berkarya lebih positif. Pasti. Nah karena YouTube merasa disupport. Karena YouTube itu bukan dari negara kita ya, dari luar sana, dari platformnya. Jadi orang itu buat konten asal-asal aja. Iya. Nggak ada kategorinya, mau baik mau jelek. Makanya anak-anak sekarang itu ngeri-ngeri bos, omongannya lebih tajam. Bukan dia nggak sopan loh, karena yang dibaca sama dia tuh bacaan yang tajam-tajam. Betul. Karena orang tua juga salah paham ya kan. Ini anak saya nggak sopan nih, ngomongnya gini-gini. Karena suka curhat juga temen yang udah punya anak kan. Ya gue bilang lu jangan marah lah. Itu emang dunianya udah kayak gitu. Iya ya kan? benar. Tinggal lu arahin aja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal internet ya kita juga sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih ngerti, terus kita ngebimbing adik-adik kita tuh
agak susah juga karena memang influencernya juga sudah seperti itu gitu. Jadi Betul. gimana cara sebenarnya kan udah ada juga YouTube, kalau ngomongin YouTube ya. YouTube kan udah ada iniannya ya, udah ada YouTube Kids YouTube maksudnya, Kids. ya. Ya, terus streamingan yang lain juga udah bisa dipisah gitu loh, di mana ada yang harus verifikasi umur dan yang lain-lainnya juga. Tapi kan tetap harus ada bimbingan ya Iya kalau orang, untuk nonton. iya kan nggak mungkin orang tuanya 24 jam untuk kontrol anak. Nah, iya itu yang Nah, perlu susah. namanya lembaga. Mm, Kayak contoh nih, nggak 100% orang tuanya ngajarin anaknya baca. betul. Pemerintah hadir, bangun sekolah, Ya. masuk logika kan. Mm-mm, Ada gurunya di mm-mm, situ. Sama kayak gitu YouTube. Ya kan, internet lah. mm-mm, Ya bangunlah ekstrakurikulernya khusus. mm, Jadi di misalnya Senin sampai Kamis sekolah dengan menggunakan hal biasa lah ya kan, mm-mm, sekolah bahasa Indonesia, PPKN dan yang lain-lain. Hari Jumatnya sekolah internet. mm-mm, Itu gak ada di kurikulum. mm-mm. Kurang. Bukan Heeh, nggak mau tahu apa, gue nggak tahu sih ya. heeh, Makanya kita harus hadir, ngedobrak lah, ngasih tahu mm, ini kayak kurikulum beda nih, ya kan. Kalau Bang Menteri Pendidikan kan taunya platformnya aja, iya. dia terus ngebangun platform, Mm-mm, tapi dia ninggalin kita, tau gak? heeh, heeh, Kita nggak bisa jangkau dia karena heeh, apa? Saking kencengin larinya iya, dia. iya. Sedangkan peradaban kita sama orang Barat beda. Mm, Kita benar-benar dari dasar yang notabene teknologi itu masih anti dulu. benar. Saya pernah baca di salah satu artikel, salah satu sekolah di Australia itu membuat ada kurikulumnya pelajaran TikTok. Nah, Jadi TikTok itu dibikin mata pelajaran supaya anak-anaknya itu bisa lebih baik lah menggunakan platform tersebut gitu. Harusnya kita bisa kayak gitu dong ya. ya harusnya, Pelajaran-pelajaran tentang sosial media harus ada di sekolah-sekolah dari SD bahkan. ya harusnya. Mm, Gitu, nggak cuma kita meninggalkan pelajaran sebelumnya kan. mm, Bayangin nanti kan sekarang e-commerce nih, mm, kamu jualan melalui Tokopedia, mm, ya kan, atau LX lah. Sekarang saya punya temen lah lagi ngembangin TikTok untuk jualan. mm, Jadi pada saat kamu joget-joget, mm. joget-joget gitu kan, nanti dia ngeliat nih jamnya, Iya, cincinnya atau apanya mm, itu, diklik itu langsung jadi price loh. bener bener. Nah itu kan, Keranjang kuning kalau di TikTok. ya itu kayak gitu nanti Ah, masuk kan. Nah iya, seperti itu yang dikembangin. bener bener. Jadi nanti jualan itu nggak lagi berupa video atau gambar, Heeh, dari orang joget bisa betul. jualan. Dari orang cuman gini-gini aja, Bisa di bawah jualan. tinggal klik keranjang kuning dengan caption, klik keranjang kuning kalau mau tahu jam apa yang aku pakai. Klik masuk jualan. Nah itu Sesimpel itu sekarang. sesimpel itu. Ada gak pelajarannya? Ya semoga lah bisa disusul di Indonesia ya, karena ya yang tadi saya sebutkan sudah ada sebenarnya sekolah di luar negeri sana yang pakai pelajaran yang temanya tentang TikTok itu gitu. Tapi tadi menarik deh ngomongin soal e-commerce, ada beberapa startup itu yang ini apa namanya, ada PHK massal lah bisa dibilang seperti itu. Itu Oke. kira-kira terjadi karena apa? Karena kan sebenarnya penggunaan internet juga masih masif-masif aja sih sampai sekarang ya. Iya, betul. Ada yang salah dari teknisnya atau apanya lah gitu. Jadi gini, mereka itu setiap saya perusahaan startup, kemarin saya kan sekarang jadi dipanggil bisnis intelijen ya di Mm-mm, satu perusahaan juga, mm-mm, suruh nganalisa lah. Bisnis startup itu lebih ke arah grow-nya loh, mm-mm, pengembangan di depan, front end lah. mm-mm, Orang bisa lihat tampilan bagus, UI, UX-nya bagus, diklik sana bisa klik ini. Tapi di back end-nya masih konvensional. mm. Nah, seharusnya di sini ada pengembangan grow, owner taunya gimana nih kita penjualan, sales taunya target. Otomatis kan dia bakal berpikir ngejar terus, Mm, tapi lupa di maintain mm, yang di bawah. Pada saat lupa di maintain, terlalu banyak orang nih. mm. Nah, seharusnya di tengah-tengah itu ada namanya bisnis intelijen Oke. untuk melihat orang ini di posisi apa sih cocoknya. Mm, Jadi bukan kita menggantikan orang dengan mesin loh, bukan. Tapi kita bisa membuatkan sistemnya ke orang ini biar mm, digunakan untuk controllingnya. mm, mm, Tetap mesin itu kan nggak bakal bergerak kalau tidak di-apply mm. gitu. Kecuali dia sudah termasuk RPA, robot process automation ya kan. Nah kalau belum sebagai RPA, otomatis kan banyak orang yang pada numpuk nih Mm, di operation. Nah operation itu membengkak, Mbak Laras. mm, Sedangkan pas COVID itu penjualan lagi jatuh-jatuhnya kan, mm, kita mm, dibatasin. mm. Nah pada saat operationnya membengkak, dia tidak bisa menggaji, otomatis pemecatan Oh. massal. Nah seharusnya dipikirkan juga, saya bilang kan, nggak cuman operation sama penjualan, Mm. tapi di tengah-tengah harus ada namanya analisa.
Oke. bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen tuh orangnya sangat sedikit yang punya kemampuan itu. Oke, berarti tetap manusianya juga ya sebenarnya Manusia ini. juga, Hmm. dari ownernya juga sempet nggak kaget lah. Tiba-tiba kita nggak tahu ada pandemi. Oke. Nah, ownernya ini kurang baca mungkin ya. Kurang baca, namanya BSMR, Basic Management Training Risiko lah. Seperti itulah. Oke. Karena kan tadinya kita pikir kok banyak banget gitu yang apa namanya startup gitu ya, startup yang kok kayaknya aman-aman aja tapi ada PHK masalahnya juga gitu. Padahal brand ambassadornya udah oke banget gitu kan Iya, betul. pada saat itu. Dia Cuman bengkak di operation. di operation bener. Operationnya, karena dia tidak memikirkan di tengah-tengah ini dia harus punya orang namanya riset development, tapi bisnis intelijennya harus ada. Betul. Nah, sekarang udah ada tools tuh, beberapa yang dibuat sama development ya. Jadi kita tahu nih di Facebook tuh lagi ngomongin apa, di Instagram lagi ngomongin apa. Itu internasional ya, semua negara ya. Jadi kita bisa menerka nih, kayak besok Rusia bakal ngelempar roket deh ke Ukraina, kita tahu tuh. Iya. Ya jadi intinya memang harus melek teknologi aja lah siapapun itu ya, nggak cuman bawahan tapi atasan juga tetap harus bisa baca situasi dan juga kondisi gitu. Nah tadi Bang Iknal sempat ngebahas juga soal konvensi rakyat. Ya kan. Nah ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman ya. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Daftarnya gampang. Caranya detailnya bisa langsung kunjungin website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah ini sebenarnya ada ininya nggak sih Bang Iknal, ada klasifikasi khusus untuk teman-teman yang mungkin mau registrasi di situ? Kalau klasifikasi khususnya enggak sih, yang penting dia disenangi sama masyarakat. Gini, berarti harus humble gitu ya? Harus bisa menolong, tidak memikirkan diri dia sendiri walaupun dia orang kaya, bisa berbagi sama lingkungan, karena kan yang milih dia lingkungan. Benar. Nah di situ voting ya. Jadi dia daftarkan diri jadi anggota bacaleknya. Nanti dari bacaleknya itu kan dia akan nanya, ya kan, yang di Perindo bakal nanya, ini anggotanya mau jadi anggota DPRD, DPRI atau apalah. Nah berapa KTP yang mau didaftarkan, kan yang tahu calonnya. Nah dia harus tanya tuh ke konstituennya dia, kira-kira saya cocok gak sih kalau jadi wakilin suara kamu. Kan saya wakil kamu kan gitu, karena kamu sibuk kerja ngurus bisnis, saya wakil kamu deh di Senayan, bahasa seperti situ kan. Kalau emang cocok ya udah diupload, karena kan nanti yang diupload tuh KTP-nya, dikonfirmasi nomor teleponnya, bener data diri lah ya. Data diri yang memilih, yang suka sama kamu gitu kan. Kamu kan jadi calegnya, kamu kan harus ada konstituennya kan. Nah konstituennya inilah kira-kira disukai gak gitu kan. Nah di situ fair sih, kita nggak ada money politik kecuali kamu bantu orang gitu. Oke, jadi untuk para ketua BEM, terus yang dulu di sekolah KM, ya ketua murid atau apapun itu yang pintar berorganisasi, mungkin bisa langsung mengunjungi website tersebut ya. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, mungkin Bang Iknal mau ngasih tips and tricks gitu atau sebuah quotes buat teman-teman yang muda-muda ini yang mungkin ingin menjadi seorang Bang Iknal ke depannya gitu. Silakan untuk quotes-nya. Ya paling kalau dari saya sih gini ya, kenalin diri kamu dulu deh. Setelah kamu kenalin diri kamu, lalu kamu buat plan, lalu action gitu. Kenalin diri kamu, buat plan, lalu action. Karena kalau nggak action mah nggak bakal jalan. Nggak usah takut gagal deh, harus bisa merasakan kesuksesan setelah kegagalan. Mungkin itu sih dari saya. Oke, jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau emang nanti hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu dan aka kegagalan, ya harus coba lagi ya. Karena nggak ada orang yang mulus perjalanannya, pasti ada sesuatu. Betul, harus bisa menikmati kesuksesan setelah kegagalan. Wis,
Itu lebih berasa ya. Berasa banget. Karena gue pernah ada di titik itu dan akhirnya sekarang gue ada di puncak ini, gitu kan. Oke deh, kalau gitu buat teman-teman juga yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 pemenangnya di minggu depan ya. Jadi kepoin aja ya. Jangan lupa di follow juga Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Iknal, pemikiran dan sharing Bang Iknal ini barusan sangat menginspirasi sekali teman-teman ya. Semoga apa yang kita obrolin bisa mencerahkan kita semua juga. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Saya Laras Tahira, signing out. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.